Jadi sekarang itu ada kabar yang sangat mengejutkan dari dunia teknologi dan media sosial. Ya, TikTok. Aplikasi yang sangat populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Itu sekarang sedang menghadapi ancaman yang sangat besar. Ancamannya apa? Pemblokiran di Amerika Serikat. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa kok sampai mau diblokir oleh Amerika Serikat? Terus jika misalkan ini diblokir, apa dampaknya untuk pengguna di seluruh dunia? Yuk kita bahas secara lengkap. Jadi selamat datang di Indonesia saya tentang pemblokiran TikTok di Amerika Serikat. Jadi kita kembali kepada pertanyaan awal. Kenapa sih kok Amerika Serikat ini mau memblokir TikTok di sana? Ternyata ada latar belakangnya. Latar belakangnya ini semuanya itu berawal dari kekhawatiran soal privasi dan keamanan data pengguna yang ada di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat itu mengklaim kalau TikTok yang dimiliki oleh perusahaan asal Tiongkok, yakni perusahaan ByteDance, itu dianggap berpotensi membahayakan keamanan nasional yang ada di Amerika Serikat. Salah satu kekhawatiran utamanya yaitu adalah data pengguna bagi TikTok, seperti lokasi, aktivitas online, dan kebiasaan browsing. Itu bisa saja diakses oleh pemerintah Tiongkok. Namun dari beberapa tuduhan Amerika Serikat ini, TikTok sendiri ini sudah berulang kali kalau membantah kalau tuduhan ini itu tidak benar. Kenapa? Karena TikTok mengatakan data pengguna Amerika Serikat itu disimpan di server yang ada di Amerika Serikat dan di Singapura. Data they have never asked us, we have not provided. Well, you know what? I find that actually preposterous. I have seen no evidence of this happening. And in order to assure everybody here and all our users, our commitment is to move the data into the United States to be stored on American soil by an American company, overseen by American personnel. So the risk will be similar to any government going to an American company asking for. Artinya perusahaan yang ada di Tiongkok itu tidak akan bisa mempunyai akses terhadap penggunaan aplikasi TikTok di Amerika Serikat. Jadi dibantah berulang kali kemarin. Tapi dari bantahan itu, pemerintah di Amerika Serikat itu tetap berkomitmen terhadap asumsi mereka. Bahkan kebijakan pemerintah di Amerika Serikat itu gak main-main. Beberapa negara bagian itu sudah melarang penggunaan TikTok di perangkat pemerintah. Bahkan isu ini itu sudah sampai ke Kongres, di mana mereka membahas kemungkinan pemblokiran TikTok di seluruh negeri. Wah, seluruh negeri TikTok mau diblokir. Langkah ini itu diambil untuk mengurangi potensi risiko kebocoran data penting. Jadi meskipun sudah ada keterangan dari TikTok, tapi untuk mengurangi risiko, Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk menghapus dan memblokir TikTok. Bahkan kebijakannya gak hanya itu. Pemerintah Amerika Serikat bilang kepada perusahaan asal Tiongkok itu, jika misalkan TikTok gak mau diblokir di Amerika Serikat, maka ada caranya katanya. Caranya apa? ByteDance itu harus menjual TikTok ke perusahaan lain yang berbasis di Amerika Serikat. Namun sampai sekarang itu belum ada kesepakatan yang tercapai tujuannya. Karena dengan adanya hal ini dapat memastikan pengolahan data sepenuhnya itu berada di bawah kontrol perusahaan yang tunduk pada hukum Amerika Serikat. Itu merupakan solusi jika misalkan TikTok gak diblokir di Amerika Serikat. Ya apa gunanya sih? Yang untung nanti kan akhir-akhirnya di Amerika Serikat yang paling untung. Ketika kita bicara dampak dari pemblokiran TikTok ini, tentu dampaknya itu sangat besar. Gak hanya di Amerika Serikat, di negara-negara lain itu terkena dampaknya ya, meskipun sedikit ya. Gak hanya pengguna biasa TikTok yang terpengaruh, tapi juga kreator dan bisnis itu juga terpengaruh dengan adanya pemblokiran TikTok ini. Bayangin aja coba, ada jutaan kreator yang mengantungkan hidup mereka dari TikTok. Ada jutaan kreator yang mencari makan di TikTok. Ya kayak di Indonesia itu, joget-joget, mandi lumpur untuk dapat duit, joget sadboard, dan ada manusia silang, manusia kipas, pokoknya wah, mereka nyari makan di TikTok berapa banyak, apalagi di Amerika Serikat. Tapi kayaknya gak ada sih yang joget-joget, gak jelas di Amerika Serikat, gak ada kayaknya ya. Ya kalau di Amerika Serikat itu mungkin kebanyakan kreator itu mungkin satu pendapatannya itu dari pemasukan iklan, sponsorship, sampai brand-brand yang sudah deal. Nah ini juga berdampak nanti. Kenapa? Karena brand yang sudah deal sebelumnya, yang sudah memiliki kontrak dengan kreator, khususnya kreator TikTok. Ketika TikTok ini diblokir, maka mau gak mau kontrak ini tetap berjalan dan mereka mau mempromosikan di mana. Itu kan berdampak sekali. Dari semua ini itu bisa hilang dalam sekejap. Dari semua ini itu bisa hilang
dalam satu tanda tangan pemerintah yang ada di sana. Di samping itu, ini juga berpengaruh kepada tren global. Karena banyak tren-tren viral yang sebenarnya itu dimulai dari Amerika Serikat. Kayak apa ya tren viral yang ada di Amerika Serikat. Ini saya gak tahu kalau masalah tren-tren TikTok ya. Gak suka saya. Anak-anak kantor ini sering-sering joget TikTok dia. Kayak apa ya? Kayak tren Renegade Dance itu di Amerika Serikat. Ya, kemudian lagi Savage Dance. Itu kalian cari ya di TikTok nanti. Kemudian apa lagi? Blending Light Challenge itu ya. Oh. Ya karena saya gak tahu ya masalah tren TikTok ini. Bahkan kalau di Indonesia aja ya gak tahu. Saya lihat TikTok kemarin scroll TikTok karena mungkin saya gak scroll TikTok keseringan. Itu saya menemukan joget matematika yang dibuat oleh Jerome Pauline. Joget matematika loh. Waduh. Matematika ada jogetnya. Kayaknya lama-lama ini maksud dimasukkan ke kurikulum pendidikan sih. Dari kebijakan pemblokiran TikTok di Amerika Serikat ini, tentu pasti banyak para ahli itu yang pro dan kontra. Namun, banyak ahli teknologi yang berpendapat kalau pemblokiran TikTok ini itu bukan solusi yang ideal menurut mereka. Mereka bilang, lebih baik pemerintah itu membuat regulasi yang lebih ketat aja mengenai untuk melindungi data pribadi yang ada di Amerika Serikat daripada pemblokiran platform sepenuhnya. Ya ini hampir sama dengan yang Indonesia kemarin, yang TikTok Shop yang sempat diblokir kemarin. Ini kan dapat kritikan dari beberapa para ahli. Kalau kebijakan ini itu sangat kurang efisien. Kenapa? Karena sebenarnya masih ada kebijakan-kebijakan yang lain yang untuk menanggulangi ini permasalahan pada saat itu, yaitu dengan cara regulasinya diperketat. Namun pada saat itu diblokir. Ya, tapi sekarang udah ada lagi dengan adanya akuisisi TikTok ke Tokopedia kemarin. Ini yang hampir sama. Jadi kebijakan ini itu sangat berlompat sangat jauh menurut para ahli ini. Tapi di sisi lain itu ada juga yang mendukung pemblokiran ini. Mereka merasa ini adalah langkah yang tepat untuk melindungi keamanan nasional di sana sebagai jaga-jaga aja. Ini sangat menarik. Tapi kalau menurut saya ya, di samping adanya kekhawatiran untuk melindungi keamanan nasional, ini menurut saya ini ada kaitannya dengan ekonomi. Yang mana kita tahu ya, saat ini Amerika Serikat itu masih menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Tapi Cina itu terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat, bahkan mau menandingi Amerika Serikat, terutama dalam bidang teknologi dan manufaktur. Ya TikTok ini, persaingan ini itu semakin memanas. Bahkan Amerika Serikat itu banyak menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih proteksionis. Di antaranya ini, pemblokiran TikTok yang mana ini merupakan perusahaan teknologi dari China, perusahaan teknologi terbesar di dunia. Amerika Serikat gak mau kalah. Ini menurut saya ya, ini pasti ada kepentingan politik dan ekonomi. Jadi kesimpulannya, dari kebijakan ini merupakan kebijakan yang sangat strategis dan banyak pengaruhnya. Karena ketika TikTok ini diblokir, dampak yang ditimbulkan ini sangat banyak, khususnya di bidang sosial media dan teknologi. Belum lagi, ketika ini diblokir, pasti banyak negara-negara di luar sana, yang akan mempertimbangkan untuk pemblokiran TikTok ini juga. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kebijakan Amerika Serikat mengenai penghapusan TikTok ini untuk alasan keamanan? Atau sebenarnya ada cara lain yang lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ini. See you next video. Eksklusif.